Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali pada ibadah Minggu pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pelayan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini dilayani oleh Penetua Nina Trisnawati, Penetua dari Gereja Kristen Jemaat Depok, dalam rangka pertukaran pelayanan firman Tuhan Majelis Jemaat Seklasis Wilayah Bogor. Nyanyian pada Minggu pagi hari ini menggunakan Kidung Jemaat. Sebelum dan sesudahnya, kami atas nama Majelis Jemaat GKP Cikembar mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Bapak, Ibu, serta saudara, kami undang untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari kita sama-sama mendengarkan nats pembimbing pada Minggu pagi ini. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 51 yang berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kita sambut dengan nyanyian jemaat nomor 35 ayat 1 dan 5. Di bumi
Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pengakuan dosa kita. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritahukan kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Marilah kita sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Marilah kita hidup menurut firman-Nya, terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah mengampuni dan memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35, lanjut ke-41 sampai 51. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 35, lalu 41 sampai 51. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu, atas kasih anugerah-Mu. Saat ini kami bersekutu untuk membaca firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, memampukan kami agar mengerti akan sabda-Mu. Tolonglah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah permohonan kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 35 lalu 41 sampai 51 di bawah perikop roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Sampurasun, Bapak, Ibu, saderek sadaya, aki nini, oma, opa, nu dipikasih ku Gusti, jemaah Gereja Kristen Pasundan, kumaha damang, mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Saya bersyukur jika kita bisa bersama-sama ibadah pada hari ini walaupun tidak secara onsite, tidak secara langsung. Jemaat dalam kasih Kristus, sebelum saya masuk ke tema kita hari ini, yaitu Sang Roti Hidup yang memberi hidup, mari kita mengingat minggu lalu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian bagaimana orang itu mencari Yesus, mencari begitu rupa, mengikuti kemanapun Yesus pergi. Lalu Yesus mengatakan bahwa mereka mencari hanya karena mereka sudah kenyang, bukan karena melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka hanya mencari berkat-Nya, tapi tidak mencari sumber berkat itu sendiri, yaitu Yesus. Ketika mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan, Yesus mengatakan bahwa hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Bapak, Ibu, saudara dalam kasih Tuhan, orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika melihat Yesus memberi makan 5.000 orang dan membuat banyak orang kenyang, mereka menerima berkat itu, menerima kenyataan bahwa itulah berkat Allah yang diterima. Tapi ketika mereka diminta untuk menerima Yesus sebagai Sang Roti Hidup, bagi mereka sulit untuk diterima. Tidak masuk akal. Karena mereka tahu sehari-harinya Yesus dan keluarganya. Orientasi mereka hanya terpusat pada sesuatu yang mengenyangkan, bukan yang menghidupkan. Mereka beranggapan juga bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah yang pasti selamat. Keselamatan itu sudah ada di tangan mereka. Sehingga mereka tidak perlu lagi hal-hal yang lain. Karena itu Yesus berulang kali menegaskan dalam bacaan kita pada saat ini bahwa ketika mereka akan mendapatkan hidup yang kekal, mendapat keselamatan, mereka harus bisa menerima Yesus. Bisa menerima Yesus sebagai anugerah dari Allah. Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-35, 48 dan 51 bahwa Dialah Sang Roti Hidup. Kalau mereka tidak bisa menerima Yesus, maka keselamatan itu pun tidak ada. Sampai mereka pun mungkin eksistensi mereka hanya berpikir pada jabatan mereka. Yesus mengatakan bahwa semuanya itu bisa hilang. Makanan yang mengenyangkan itu bisa juga mereka mati, seperti juga ketika mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka sudah menerima roti yang dari Allah. Musa telah memberikan, lalu Yesus mengatakan bukan Musa yang memberikan roti itu, tapi Allah sendiri yang memberikan. Tapi mereka bisa mati karena mana itu. Yesus memberikan alternatif, Yesus memberikan jawaban bahwa Dia tidak hanya memberi roti yang hanya bisa mengenyangkan, tapi Yesus menawarkan Dialah roti hidup itu yang bisa memberi kehidupan, yang memberi keselamatan. Dan kalau kita ingin hidup, berarti kita harus menerima Yesus sebagai roti hidup. Segala sesuatunya yang lain bisa mati. Tapi Yesus mengatakan Sang Roti Hidup ini bisa membawa kehidupan kekal. Hidup yang kekal, kematian pun bisa dilewati. Karena Yesus akhirnya menang melawan dosa dan bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, bagaimana caranya? Ketika bulan Juli yang lalu, pada bulan Juli ya, GKP itu melaksanakan memperingati Hari Pekabaran Injil dilakukan dengan perjamuan kudus. Ketika kita makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, artinya kita menerima Yesus sebagai sumber kekuatan dan sukacita yang kita aminkan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita meyakini bahwa Yesus ada dalam kita. Kalau orang Kristen ditanya,
Apakah Anda menerima dan percaya Yesus sebagai juru selamat? Pasti semuanya akan menjawab iya. Tapi apa selanjutnya? Apakah hanya berhenti sampai di situ? Ketika kita memberi jawab bahwa kita menerima Yesus sebagai sumber hidup kita, sebagai juru selamat kita, dan kita percaya, untuk bisa percaya, buktinya apa? Buktinya apa bahwa kita percaya pada Yesus? Menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai roti hidup yang memberi hidup itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat kita, maka kita menyadari bahwa keselamatan itu ada. Dalam 1 Yohanes 5 ayatnya ke-11 sampai 12 dikatakan begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Setiap orang Kristen yang percaya meyakini ini, bahwa ketika ia menerima Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Lalu bagaimana caranya kita menghidupi Yesus dalam diri kita? Jangan biarkan roti hidup itu di luar kita. Makanlah roti hidup itu. Biarkan dia berkuasa, biarkan dia menguasai, biarkan dia menghidupi diri kita. Menghidupi diri kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita menyerahkan, memberikan ruang kepada Yesus untuk bertahta dalam kehidupan kita. Saya menggambarkannya seperti begini Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada saat ini pemerintah sedang gencar melaksanakan program vaksinasi untuk membuat orang lain atau seseorang kebal terhadap virus COVID-19. Ketika kita mau mendapatkan kekebalan itu, apa yang harus dilakukan? Ya terima vaksin itu. Kita terima vaksin itu. Setelah kita terima, apa yang harus kita lakukan? Ikuti aturannya. Tetap memakai masker, bahkan sekarang harus double masker katanya. Ikuti protokol kesehatannya. Jangan setelah kita terima, lalu kita sembarangan. Setelah kita menerima Yesus dalam diri kita, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Ikuti aturannya, ikuti hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Yesus. Ikuti teladan Yesus. Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kita melakukan yang terbaik menjadi hidup yang benar. Sehingga ketika kita membiarkan Yesus menghidupi diri kita, maka dalam setiap tantangan kehidupan, terlebih pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun atau mungkin setengah tahun, bahkan mungkin kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dengan kita mentaati, mengikuti, membiarkan Yesus hadir, membiarkan Yesus menghidupi diri kita, maka kita bisa membuat hidup ini bermakna. Kita bisa melakukan apa yang baik. Kita tidak merasa lebih putus asa di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita secara ekonomi, semuanya terdampak. Semua terdampak, bahkan mungkin di antara kita ada yang terpapar COVID-19, harus isolasi mandiri baik di rumah maupun di rumah sakit. Atau bahkan ada saudara kita yang akhirnya harus kembali pangkuan Bapa di surga karena COVID-19. Ketika usaha kita juga sulit, ketika ekonomi kita juga untuk pemenuhan kebutuhan primer kita juga sulit, usaha juga susah, pekerjaan juga sulit. Mungkin yang bekerja harus WFH dengan pemotongan keseranya. Di tengah segala semuanya itu, ketika kita membiarkan Yesus menghidupi diri kita, maka kita yakin bahwa Yesus akan selalu ada dalam kita. Yesus selalu menguatkan kita. Kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan.
kita membiarkan Yesus menghidupi diri kita dengan cara menuruti aturannya, hukumnya, dan melakukan hal-hal yang benar. Dan meyakini bahwa Allah tidak berhenti bekerja. Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Lakukanlah tugas kita, apa yang kita bisa, dengan saling berbagi. Mungkin dengan komisi MIK yang ada di gereja, GKPC Kembar, bisa membawa, mempromosikan produk-produk kreatif dari jemaat untuk bisa juga dijual, dipasarkan, dikenalkan. Mungkin yang punya usaha, mari sama-sama kita berbuat sesuatu. Kita berorientasi bukan pada yang mengenyangkan, tapi kita berorientasi pada yang menghidupkan. Yesus hidup dalam diri kita, maka kita akan bisa melakukannya. Apa yang kita lakukan mungkin tidak kita rasakan karena kita melakukannya untuk orang lain dengan penuh sukacita. Tapi kita mengerti, kita sadar bahwa dialah yang memberi hidup. Karena itu kita harus berbaginya, seperti yang minggu lalu berbagi dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudari dalam kasih Kristus, hari ini kita belajar, kita diajak untuk mari kita membiarkan Yesus menghidupi diri kita, sehingga kita dapat melakukan yang benar, melakukan hal yang baik. Kita tidak kecewa, tidak bersungut-sungut, tidak putus asa, walaupun tantangan di depan kita mungkin kita tidak tahu, tapi bersama Yesus kita bisa lakukan segala sesuatu. Dan biarkan Yesus bertahta dalam kehidupan kita, itulah yang kita aminkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan yang baik dan biarkan Yesus menghidupi kita. Haleluya. Kami undang jemaat untuk berdiri dan marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 dan 23a, yang demikian bunyinya: persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Persembahan ini diiringi dengan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sampai 3. Ku yang dekatkan terjun
Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu atas kehidupan kami di tengah situasi pandemi pada saat ini. Kami akan naikkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi Bapak Ajat Sudrajat Andu, Ibu Yeyet Herliani, Ibu Winopa, Bapak Suwito Kaindam, Ibu Yani Suryani, Ibu Yuniasi Hussein, Saudara Charles S. Basel, dan seluruh jemaat yang pada saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka, memberi kekuatan kepada mereka di tengah kelemahan fisik mereka. Biarkan mereka tetap melihat kasih Tuhan, melihat penyertaan Tuhan bersama-sama dengan mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat kami yang lanjut usia, dengan segala kelemahan fisik mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sarinah Arja, Ibu Setiasih Kaindam, Ibu Sumiati Sardin, Ibu Nurhayati, Ibu Misyanah Jamur, dan seluruh anggota jemaat lansia yang mungkin juga pada saat ini menjalani aktivitas kami dengan sangat terbatas karena usia mereka. Namun demikian ya Bapa, biarkan mereka pun tetap bersyukur, tetap bersuka cita dengan melihat cucu buyut mereka, celoteh mereka boleh menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua kami ini. Kami juga pada saat ini berdoa untuk keluarga Bapak Ujang Swardani Nyaman yang berduka atas dipanggilnya istri Ibu Nenek terkasih almarhum Ibu Martini pada hari Senin yang lalu. Ya Bapak, Engkau yang akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka, dan biarkan mereka menyadari bahwa itu adalah bagian rencana Tuhan yang indah yang mereka terima. Keluarga boleh terus bersatu hati, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan memberi kekuatan yang penuh karena kasih Tuhan senantiasa ada untuk kehidupan mereka. Pada saat ini pun ya Bapa, kami berdoa untuk pelayanan khususnya di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cikembar dalam seluruh pelayanannya, vikaris, majelis, penatua, dan seluruh komisi pelayanan jemaat yang terus berupaya mencari yang terbaik, melakukan pelayanan pada seluruh jemaat, memberikan hal-hal yang inovatif untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi pandemi seperti sekarang ini. Bahkan di tengah segala pergumulan jemaat yang hadir, biar kiranya Engkau juga turut ada bersama-sama dengan mereka. Bapak, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana persiapan penahbisan Vikaris Natalia Perensia Nasiman Juntak. Engkau yang berkati panitia yang ada, Engkau berkati persiapan
Vikaris Natalia untuk masuk ke dalam jabatan kependetaan dan juga mempersiapkan seluruh jemaat. Dalam situasi seperti sekarang ini, mereka juga boleh mengerti akan kondisinya dan tetap mengimani bahwa Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bapa dalam kasih Kristus, kami juga berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkau yang memberi mereka bersuka cita dan biarlah setiap bibir mereka mengucapkan syukur akan kasih anugerah penyertaan Tuhan. Biarkan mereka terus meningkatkan syukur mereka bahwa Engkau mengaruniakan hidup yang luar biasa atas kehidupan mereka. Bapa dalam kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk persiapan rencana pernikahan Saudara Gergoris Tanggarova dan Saudari Mega Erlintang yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2021 mendatang. Tuhan kiranya yang berkati seluruh persiapannya, baik calon mempelai maupun seluruh pelayan yang ada. Engkau yang akan berkati mereka, Engkau yang akan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Bapa dalam kasih Tuhan, kami berdoa juga saudara kami bagi jemaat-Mu yang pada saat ini terdampak pandemi COVID-19. Tuhan yang akan menguatkan mereka untuk saling menolong, melakukan upaya yang dilakukan. Pandemi ini juga membuat kami makin kreatif untuk mencari peluang usaha yang dapat dilakukan. Seluruh jemaat boleh bersinergi untuk saling membantu. Kami memang terpuruk Tuhan, tapi kami tidak putus asa karena kami yakin Engkau ada untuk kehidupan kami. Bapa dalam kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini sedang bersekolah melalui daring. Mungkin mereka sudah bosan dengan situasi, kondisi, tapi biarkan mereka juga boleh bersabar karena segala sesuatunya pasti akan berakhir. Bapa dalam kasih Kristus, pada saat ini pun kami berdoa untuk mensukseskan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, biar kiranya seluruh masyarakat boleh ambil bagian dan mau mengikuti program vaksinasi, kemudian mereka mau mengikutinya agar tercipta kekebalan komunitas. Kami pun tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang saat ini berlaku. Biarkan kami tidak abai Tuhan terhadap segala sesuatu yang dilakukan, yang diperintahkan oleh pemerintah kepada kami. Kami percaya segala sesuatunya boleh berlaku dan kami lakukan dengan kesadaran bahwa itu adalah untuk keselamatan kami sebagai masyarakat bahkan di seluruh Indonesia ya Bapa. Kami berdoa bagi semua orang yang terus berupaya melakukan aktivitas, mencari peluang-peluang bisnis yang baru, kiranya Tuhan berkati usaha mereka. Bapa dalam kasih Tuhan, ya Bapa dalam kasih Kristus, inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami juga mau berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sesat dengar
Jemaat dalam kasih Tuhan, kita telah mendengar firman hari ini, dan biarlah firman itu terus berkuasa dalam hidup kita, sehingga setiap kata dan perbuatan kita mencerminkan kasih. Biarlah Yesus hadir tengah-tengah kita, menghidupi kita, sehingga kita boleh melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah kita. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dengan menaikkan pujian kita dari PKJ 202. Yesusku, Juru Selamatku.